Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 419 mencium orang yang salah. Saya melihat orang yang berjalan menuruni tangga itu berpakaian sangat aneh. Dia mengenakan piyama bludru one day di bawahnya dan sepasang sandal katun di kakinya, tetapi dia mengenakan jaket tebal dengan daun di bagian atas tubuhnya. Karena sudutnya, Lin Yu dan Han Bing tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas dari arah mereka berdiri, jadi mereka tidak dapat memastikan bahwa dia adalah Zhang Yuxi. Han Bing segera mengambil langkah maju dan tidak sabar untuk berkata, "Maaf, Zhang Yuxi, apakah ini Zhang Erye?" "Ya, ini aku." Zhang Yachai berjanji dengan suara rendah, lalu memalingkan muka. Saya melihat bahwa dia meletakkan tangan kirinya di saku jaket, sementara tangan kanannya menutupi mulutnya dan batuk ringan, wajahnya menjadi pucat, suaranya lemah, dan dia sangat sakit. Saat Lin Yu dan Han Bing melihat wajahnya dengan jelas, jejak kekecewaan melintas di wajah mereka tanpa sadar. Karena Zhang Yuxi berjalan lambat saat ini, tetapi langkahnya sangat stabil, tidak seperti tanda cedera. Namun, Lin Yu melirik jaket di tubuhnya, masih ada sedikit keraguan melintas, dan tersenyum pada Zhang Yuxi. "Zhang Erye, ruangan ini sangat panas, apakah kamu masih mengenakan jaket?" "Hehe. Aku baru saja melepas pakaianku dan bersiap untuk tidur. Jika aku tidak mendengar suaramu, aku keluar dengan tergesa-gesa. Hari ini aku demam dan lemah, jadi aku pakai jaket." Zhang Yuxi menjelaskan sambil tersenyum masam. "Kamu tidak memakai ini, tapi kamu memakainya. Aku tidak tahu apa yang kamu tutupi." Lin Yu tersenyum setengah bercanda dan setengah serius, dan melirik lengan kirinya. "Hei Jiarong, kamu sangat yin dan yang sehingga kamu mengatakan beberapa kentut, tuan keduaku ada di rumah kita sendiri, dan aku bisa memakai apa yang aku inginkan." Zhang Yitang berkata dengan dingin, menatap Lin Yu dengan ekspresi tidak senang. "Yitang, jangan bersikap kasar. Apakah mayor dia baru saja menyingkirkan beberapa serigala jahat untuk keluarga kita?" Zhang Yuxi dengan tegas mengkritik Zhang Yitang, lalu tersenyum pada Han Bing. "Kolonel Han, kan? Terima kasih banyak. Saya akan menyusahkan Anda untuk lari di malam hari. Saya merasa tidak enak badan, jadi saya tidak akan turun dan menyusahkan Anda. Berikan padaku." Lin Yu terkejut saat mendengar ini, dan langsung berkata pada Han Bing, "Aku akan mengirimkannya ke Erye Zhang." Begitu dia selesai berbicara, dia tidak menunggu jawaban Han Bing, dan segera mengambil undangan dan surat di tangan Han Bing dan bergegas ke Zhang Yuxi. "Zhang Erye, ini dia." Lin Yu berjalan 3 atau 4 langkah menjauh dari Zhang Yuxi dan mengulurkan tangan dan menyerahkan barang itu kepada Zhang Yuxi, dan tangan kiri Zhang Yuxi yang dia serahkan. Jelas, dia secara khusus meminta Zhang Yuxi untuk mengambilnya dengan tangan kirinya. Tapi Zhang Yuxi hanya tersenyum dan mengangguk, dan mengulurkan tangan kanannya untuk mengambilnya dengan susah payah. Lin Yu menyipitkan matanya ketika melihat ini, dan bergegas naik 2 langkah, menyelipkan kartu undangan di tangan Zhang Yuxi, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan menepuk lengan kiri Zhang Yuxi, dan tertawa. "Saya juga meminta Erye Zhang untuk pergi ke sana saat dia jatuh." "Oke." Batuk-batuk. "Oke." Zhang Yachai tiba-tiba mengangguk dan segera menundukkan kepalanya dan batuk dengan cepat. Lin Yu melirik wajah dan lengan kirinya, melihat tidak ada yang tidak biasa tentang dia. Dia mengerutkan kening dan terkejut, mungkinkah pria bertopeng malam itu benar-benar bukan dia? "Mayor He, aku juga pernah melihatmu, dan kau telah memberiku banyak hal, tolong." Zhang Yiting berjalan mendekat, dan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat tolong kepada Lin Yu. "Zhang Erye, ingatlah untuk tetap hangat dan minum banyak air panas." Lin Yu tersenyum dan mengangguk, lalu berbalik dan berjalan terus,
menatap Han Bing dan berjalan keluar dengan cepat. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa setelah mereka berdua baru saja berjalan keluar dari pintu ruang tamu, Zhang Yuxi di tangga tiba-tiba terhuyung, dan bagian kanan tubuhnya terbanting ke dinding di samping. Baru kemudian mereka nyaris tidak menopang dan berdiri diam, dengan rasa sakit di wajah mereka. Dia menyeringai lurus, berkeringat di dahinya. "Ayah, kamu baik-baik saja?" Ekspresi Zhang Yiting tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru mendukung ayahnya. "Tidak apa-apa. Cepat, bantu aku ke atas." Zhang Yuxi berkata dengan ekspresi sedih, suaranya lemah, dan sisi kirinya sedikit gemetar. Zhang Yiting dengan cepat membantunya naik ke atas. Setelah Lin Yu dan Han Bing keluar dari rumah Zhang Yihong, mereka berjalan ke arah tempat parkir. Ketika mereka masuk ke dalam mobil, Han Bing bertanya dengan suara rendah, "Bagaimana, apakah kamu menemukan petunjuk? Apakah itu dia?" "Tidak pasti." Lin Yu menggelengkan kepalanya. Memikirkan adegan di mana dia menembak Zhang Yuxi barusan, dia tidak bisa tidak merasa curiga. Dia menduga dia salah menebak. Meskipun dia tidak menembak dengan kekuatan besar, jika lengan Zhang Yuxi benar-benar patah, itu pasti akan sangat menyakitkan. "Tidak yakin, apa maksudmu?" Han Bing ragu, "Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memotong lengan kirinya dan menusuk kaki kirinya?" "Aku tidak berpikir kaki dan lengannya tampak abnormal. Luka di kaki mudah untuk dikatakan. Sebagai Zhang Yuan, mudah untuk mendapatkan salep hemostatik dan penambah otot dari pabrik farmasi kami. Oleh karena itu, luka pisau di kaki Zhang Yuxi mungkin telah sembuh, tetapi luka di lengan kirinya pasti tidak sembuh." Lin Yu mengerutkan kening dan berkata, "Anda tahu, hari itu, dia mematahkan lengan kiri pria bertopeng dengan satu kaki. Itu benar-benar patah tulang. Hanya butuh beberapa hari. Bahkan obat terbaik untuk membangun tulang tidak akan menyembuhkan banyak, jadi ini pria bertopeng. Sangat mungkin itu bukan Zhang Yuxi. Kecuali kalau..." Kulit Lin Yu tiba-tiba menjadi serius, dan dia melihat ke kejauhan dan berkata dengan serius, "Kecuali dia hanya mencoba untuk berbohong kepada kami, dan mengertakkan gigi untuk menahannya." "Mustahil." Han Bing mengerutkan kening dan berpikir dengan hati-hati, lalu menggelengkan kepalanya dengan mantap, dan berkata, "Mustahil. Rasa sakit patah tulang masuk jauh ke dalam sumsum tulang. Bagaimana aku bisa menahannya? Murni dari manusia. Dalam hal respons fisiologis, itu tidak mungkin." Dia pernah mengalami rasa sakit seperti ini sebelumnya, dan secara alami tahu bagaimana rasanya patah tulang, jadi dia tidak percaya Zhang Yuxi bisa menahan rasa sakit seperti ini. "Ya, jika kamu adalah orang biasa, kamu tidak dapat menahan rasa sakit seperti ini, tetapi jangan lupa, tuan kedua dari keluarga Zhang, tetapi dia memiliki keterampilan yang luar biasa." Lin Yu bergumam, menyipitkan mata, "Apakah itu dia atau bukan? Orang ini, saya akan lebih berhati-hati di masa depan." Lin Yu diam-diam membuat keputusan, tidak peduli apakah Zhang Erie ini adalah pria bertopeng, jika dia memprovokasi dirinya suatu hari nanti, maka dia pasti akan mengambil kesempatan untuk menyingkirkan kekhawatiran serius ini. Memikirkan pria bertopeng, dia tidak bisa tidak memikirkan wajah Rose yang mempesona, dan senyum mengerikan Rose. Lin Yu tanpa sadar menyentuh kunci emas yang dia tinggalkan di sakunya, dan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Wanita ini benar-benar tak terlupakan. Bukankah dia seperti dia sekarang? Lalu apa yang kita lakukan selanjutnya? Han Bing bertanya. "Perhatikan perubahannya." Lin Yu berkata dengan mata menyipit, "Saya yakin jika saya tidak berhasil kali ini, keluarga Zhang pasti tidak akan menyerah." Itu rubah, selalu menunjukkan ekornya. "Ngomong-ngomong, saya harus merepotkan Anda untuk membantu saya menyelidiki pekerjaan itu. Prajurit, mungkin kita bisa menemukan sesuatu dari mereka. Untuk memberitahu Anda, kami sudah menyelidiki orang-orang ini. Mereka lebih licik dari yang kami duga. Untuk saat ini,
kami masih memiliki sedikit informasi tentang mereka. Han Bing berkata, saya kira itu mungkin terkenal secara internasional, Death Squad. Untuk spesifikasinya, kita masih perlu melanjutkan penyelidikan. Pasukan mati. Lin Yu memikirkan tentara bayaran yang tidak takut mati hari itu, tetapi berpikir nama itu sangat tepat. Ya, ini adalah organisasi tentara bayaran yang terkenal secara internasional yang didirikan pada abad terakhir. Kelompok orang ini kejam dan tidak melepaskan pria, wanita, anak-anak, dan anak-anak. Dalam banyak kasus, mereka melakukan tugas dan meminta imbalan daripada uang. Informasi rahasia dari beberapa negara. Han Bing berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu jual informasi ini ke negara lain atau organisasi teroris dengan harga tinggi, atau simpan untuk penggunaan pribadi, sebagai pegangan untuk menahan negara lain, jadi meskipun banyak negara di dunia ingin melenyapkannya. Mereka, tetapi pada saat yang sama mereka terkekang, itulah mengapa mereka mampu berkembang sampai sekarang. Rahasia negara. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata, tuduhan ini tidak kecil. Dia berpikir jika keluarga Zhang menggunakan rahasia negara untuk berdagang dengan orang-orang ini, itu akan merepotkan. Kami akan melacak masalah ini. Jika ada hasilnya, saya akan memberitahu Anda pertama kali. Han Bing meyakinkannya. Oke, jika kamu memiliki sesuatu yang perlu aku kerjakan, bicaralah. Lin Yu mengangguk dan menjawab. Kemudian Han Bing langsung menyuruh Lin Yu pulang. Melihat sudah agak terlambat, Lin Yu takut Jiang Yan dan Ye Qingmei akan diganggu, jadi suara pembukaan pintu sangat kecil, dan dia merangkak saat dia masuk. Melihat lampu di ruang tamu dan kamar mandi dimatikan, Lin Yu meregangkan pinggangnya dan berjalan langsung ke kamar mandi, tetapi ketika dia sampai di kamar mandi, dia terkejut karena dia melihat kamar berdiri sepanjang 2 meter di kamar mandi. Sungguh sosok yang tinggi. Kamu siapa? Lin Yu berteriak ngeri, dan ketika dia selesai berteriak, sosok itu segera berteriak, lalu miring dan jatuh ke tanah. Lin Yu menemukan bahwa ada 2 bangku bertumpuk di bawah kaki sosok itu. Kulitnya berubah, dan dia buru-buru bergegas mendekat dan memeluk sosok itu ke samping. Tiba-tiba, ada sentuhan hangat dan lembut, dan pada saat yang sama perasaan menyegarkan aromanya masuk ke hidung. Segera setelah sebuah benda terbang ke tanah dan meledak dengan keras, benda itu harus berupa bola lampu. Sosok di pelukan Lin Yu langsung memeluknya saat mendengar suaranya. Lin Yu menarik napas tajam dan gemetar di dalam hatinya. Dia akrab dengan wewangian ini. Itu adalah channel yang baru saja dibeli Jiang Yan beberapa hari yang lalu. Parfum. Lin Yu merasakan sentuhan paha yang halus dan lembut di tangannya, mengulurkan tangan dan mencubit kakinya, lalu segera membungkuk dan mencium mulutnya yang panas dan lembab. Jiang Yan di pelukannya segera berseru. Saudari Yan, mengapa kamu tidak menunggu aku kembali ketika kamu mengganti bola lampu? Lin Yu tersenyum lembut. Ini aku. Begitu suara Lin Yu turun, suara Ye Qingmei tiba-tiba datang. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.